warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nurlindira, NPM akhir 078. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Saleh dengan NPM akhir 170065. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila, NPM akhir 106. Perkenalkan, nama saya Heldo Parulun Siregar, NPM akhir 096. Perkenalkan, nama saya Devia Ramatika Putri, NPM akhir 116. Halo guys, siapa sih yang nggak tahu Indonesia? Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang memiliki panjang pantai sebesar 816,82 km dan luas perairan wilayah laut sepanjang 16.450 km persegi dan terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten. Jadi udah jelas kan guys kalau Indonesia itu memiliki sumber daya alam khususnya perikanan yang melimpah. Nah guys, salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah kota Tasikmalaya yang memiliki potensi sektor perikanan yang cukup luas dengan pemanfaatan lahan untuk kolam budidaya seluas 621,23 hektar. Jadi banyak banget guys sumber daya ikan konsumsi darat yang ada di kota Tasikmalaya seperti ikan gurame, ikan nila, ikan lele, dan ikan emas. Salah satu yang umum dibudidayakan adalah ikan emas dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Teman-teman pasti tahu kan ikan emas itu ikan yang sering kita konsumsi. Sebenarnya apa sih arti ikan konsumsi? Ikan konsumsi merupakan semua sumber daya ikan yang ada di air tawar maupun air laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia, yang terbagi menjadi dua golongan berdasarkan tempat habitatnya, yaitu jenis ikan hidup di perairan darat dan jenis ikan hidup di perairan laut. Kalau ikan mas termasuk yang mana ya teman-teman? Nah, ternyata ikan mas itu termasuk dalam jenis ikan hidup di perairan darat. Ciprinus carpio atau ikan mas adalah ikan air tawar yang berbentuk agak memanjang dan memipih tegak, atau biasa disebut kompres. Ikan ini berhabitatkan di air tawar. Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan mas terkadang ditemukan di perairan payau atau muara sungai yang bersalinitas atau memiliki kadar garam, yaitu sebesar 25-30 ppt. Ikan mas merupakan ikan omnivora, yang mana dia dapat memakan fitoplankton, zooplankton, invertebrata kecil, dan tanaman lain. Ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan komoditas yang bernilai dan mendistribusikannya di antara berbagai level masyarakat yang berbeda. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat juga disebut kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dalam menjalankan usahanya yaitu dapat berupa barang atau jasa. Kebanyakan masyarakat untuk menjalankan usahanya yaitu dengan cara mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan meliputi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kerajinan, dan sebagainya. Nah, sumber daya itu sendiri adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi sumber daya alam dapat didefinisikan juga sebagai ilmu yang mempelajari pengalokasian sumber daya alam seperti air, lahan, ikan, hutan, dan lain-lain. Nah, yang termasuk dalam sumber daya alam yang tersedia yaitu sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan ini merupakan salah satu sumber daya kelautan dan perikanan yang tergolong dalam sumber daya yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, pengelolaan atau manajemen sumber daya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumber daya perikanan, pengelolaan lingkungannya, serta pengelolaan kegiatan manusia. Namun, sumber daya itu sendiri juga dinamis dan dapat berubah-ubah sifatnya. Jadi, sebisa mungkin kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk
perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Ikan mas merupakan ikan yang paling banyak diproduksi oleh para petani ikan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dikarenakan potensi budidaya ikan mas di Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi. Terlebih lagi, di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak kolam-kolam ikan dan sumber air yang melimpah. Potensi yang tinggi ini akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat petani ikan dan dapat mengurangi pengangguran. Jumlah produksi tersebut menunjukkan bahwa ikan mas menjadi salah satu andalan petani ikan di Kabupaten Tasikmalaya. Harga jual ikan mas juga cukup tinggi, yaitu sekitar 30.000 per kilogram. Komoditas ikan mas termasuk ke dalam salah satu komoditas perikanan yang layak dijadikan sebagai produk andalan. Permintaan ikan mas untuk konsumsi masyarakat semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dan ada nih yang perlu kalian ketahui dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, yang disebut dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Yuk ikutin kita terus biar tahu apa itu surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara harga yang mampu dibayar oleh konsumen dengan harga real yang dibayar oleh konsumen. Atau, surplus konsumen adalah kepuasan yang diperoleh melebihi harga real yang dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan sesuatu barang yang diinginkan. Berikut adalah contoh data dari surplus konsumen. Mari kita sama-sama hitung surplus konsumennya. Berdasarkan tabel contoh surplus konsumen ikan mas, didapatkan bahwa selisih harga yang sanggup ditawarkan dengan harga pokok bernilai 0 terdapat pada urutan ke-8. Maka didapatkanlah model matematikanya, yaitu berupa segitiga. Cara menghitung surplus konsumennya adalah dengan menghitung luas segitiga ABC. Dengan luas rumus segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2, atau berdasarkan soal tersebut, yaitu 8 kali 70.000 dibagi 2. Didapatkanlah surplus konsumennya, yaitu sebesar 280.000. Surplus produsen adalah kelebihan keuntungan yang dinikmati oleh produsen apabila harga pasar lebih besar daripada harga yang sanggup ditawarkan oleh produsen. Atau, surplus produsen adalah harga jual suatu barang dikurangi harga produksinya. Berdasarkan tabel contoh surplus produsen ikan mas, didapatkan bahwa selisih harga yang sanggup ditawarkan dengan harga produk bernilai 0 terdapat pada urutan ketiga. Maka didapatkanlah model matematikanya, yaitu berupa segitiga. Cara menghitung surplus produsennya adalah dengan menghitung luas segitiga ABC. Dengan luas rumus segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2, atau berdasarkan soal tersebut 3 kali 20.000 dibagi 2. Maka didapatkanlah surplus produsennya, yaitu sebesar 30.000. Net Present Value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah waktu periode. Jadi perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Mari kita coba menghitung NPV-nya. Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa kita akan menghitung NPV pemanfaatan ikan air tawar konsumsi Tasikmalaya selama 5 tahun dengan interest rate sebesar 10%. Langkah pertama, kita hitung total direct use value selama 5 tahun. Berdasarkan soal tersebut, maka didapatkan 135.000 dikali 5, yaitu sebesar 675.000. Lalu, NPV dihitung dengan cara total direct use value dibagi 1 plus interest rate dipangkatkan tahun. Maka untuk soal ini adalah 675.000 dibagi 1 plus 0,1 dipangkatkan 5. Sehingga didapatkan NPV pemanfaatan ikan air tawar konsumsi Tasikmalaya selama 5 tahun jika interest rate sebesar 10% yaitu sebesar 419.121,893 per hektar. Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi, termasuk ZEE, atau sekitar 75% dari total wilayah Indonesia, dan memiliki panjang garis pantai 95.181 km. Ikan mas adalah
ikan dengan produksi terbanyak di Tasikmalaya, yaitu sebesar 19.951,57 ton. Surplus konsumen adalah nilai kerelaan pembeli untuk membayar suatu barang dikurangi harga barang tersebut yang sebenarnya. Surplus produsen adalah harga jual suatu barang dikurangi biaya produksinya. Much more than I close